Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan jelang puncak ibadah haji, sudah ada Koordinator Linjam dan Satops Armusna 2026 Laksamana Pertama TNI Harun Ar-Rasyid. Selamat pagi, Pak Harun. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Harun, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Harun, ini kan menjelang puncak haji di Armusna. Kira-kira apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para jemaah agar bisa menjalankan ibadah hajinya dengan aman dan juga lancar? Ya, hari ini tepatnya di 8 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026, di mana hari ini merupakan hari mulai bergeraknya jamaah dari Mekah menuju Arafah. Kita telah melaksanakan mitigasi untuk pergerakan jamaah, di mana pelaksanaan pergerakan mulai pukul 7 hari ini, ya, pukul 7 pagi sampai 21 malam, sehingga dibuat 3 trip. Trip pertama 07 sampai 011, kemudian 11 sampai 16, 16 sampai 21 malam. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jamaah, ya, di mana aturan dan juga jadwal yang sudah ditetapkan oleh Satuan Operasional Armada yang berkoordinasi dengan pihak transportasi agar dipatuhi, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga pergerakan yang sudah terjadwal nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar. Baik, Pak Harun. Kami Iya, silakan dilanjutkan, Pak. Untuk melaksanakan kegiatan puncak haji besok, tepatnya di Selasa pada tanggal 9 Zulhijjah, semua jamaah akan melaksanakan ibadah yang namanya wukuf. Di mana wukuf merupakan puncak haji, Al-Hajju Arafah. Nah, di situ jamaah telah disiapkan berbagai fasilitas oleh Kementerian Haji, dalam hal ini juga PPIH, menyiapkan fasilitas berupa tenda, kemudian juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas lainnya untuk mendukung kegiatan wukuf tersebut. Di mana dalam kegiatan wukuf tersebut, ya, untuk mempermudah, memberikan kelancaran, kenyamanan, dan keamanan bagi jamaah kita, dibentuk Satuan Operasional Armada dan mengelola 61 markas di tenda-tenda yang ada di Arafah. Dan di tenda-tenda yang sebanyak, markas yang sebanyak 61 itu, maka ditempatkan petugas yang disebut dengan sektor-sektor ad hoc. Diharapkan jamaah kita dapat melaksanakan ibadahnya dengan tertib, dengan aman dan lancar. Ada hal-hal yang perlu diindahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Kementerian Haji yang bekerja sama dengan Kementerian Haji Arab Saudi, bahwa ketika jamaah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf, menjelang wukuf tersebut, maka jamaah diharapkan untuk tidak banyak keluar dari tenda, mengingat situasi terik matahari yang mencapai sampai 43 atau sampai 45 derajat. Oleh karena itu jamaah dihimbau untuk banyak berdiam diri di tenda-tenda agar keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dapat terjamin. Demikian, Mbak. Baik, Pak, mengingat fase Armusna ini kan sangat menguras tenaga dan juga melibatkan jutaan jemaah di sana. Bagaimana langkah atau strategi dari pemerintah untuk mengantisipasi kepadatan jemaah, kemudian jemaah yang mengalami kelelahan dan juga memastikan para jemaah ini bisa muruh sampai dengan tepat waktu? Untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh kita, Kementerian Haji Arab Saudi, maka kita juga mensikapi dan mempersiapkan berbagai skema pergerakan, juga skema-skema yang dilakukan untuk bisa memberikan kemudahan-kemudahan bagi jamaah kita. Ada skema yang namanya murur, ada skema yang namanya tanazul. Ini pun diterapkan demi menjaga kemaslahatan dan kemudahan-kemudahan bagi jamaah kita dalam menjalankan prosesi haji mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah.
ini semuanya sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan juga dibentuk adanya satuan operasional yang bisa memberikan kenyamanan dan bisa memberikan pelayanan, perlindungan dan pembinaan kepada jamaah haji kita yang berada di Arafah, di Muzdalifah dan juga nanti berada di Mina. Di mana di Mina memang cukup lama jamaah kita sampai kurang lebih 3 sampai 4 hari di sana. Ada hal-hal yang dilakukan oleh kita seperti ketika jamaah bergerak dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian juga dari Muzdalifah bergerak ke Mina. Ini semuanya sudah melalui mekanisme-mekanisme yang sudah dipersiapkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, bergerak dari Mekah saja ke Arafah, ini kita lakukan 3 fase atau 3 trip. Semua tujuannya adalah demi untuk memberikan ketertiban, kenyamanan, dan keselamatan tentunya bagi jamaah haji kita yang jumlahnya lebih dari 221.000. Demikian, Mbak. Jika ada penumpukan Pak, misalnya terjadi di sana, nah apa langkah antisipasi dari pemerintah? Untuk menghindari atau juga mencegah terjadinya hal tersebut yang disampaikan, Mbak, ada skenario yang kita laksanakan, yaitu dengan kita bisa mengurainya dengan melakukan hal-hal yang kita sebut dengan skema murur. Artinya apa? Artinya jamaah haji kita yang memiliki 3 kriteria seperti yang disabil, lansia atau yang sakit, serta juga jamaah kita yang beresiko tinggi serta pendamping, ini akan kita gerakan langsung menuju ke Mina, tidak mampir ke Muzdalifah. Inilah salah satu skema untuk mencegah terjadinya kepadatan-kepadatan, Mbak. Di samping itu juga kita petakan berbagai macam pos yang ada di Arafah maupun juga di Muzdalifah serta di Mina. Baik itu pos pantau yang diisi atau ditempati oleh petugas-petugas kita dari unsur Ninjam dan juga pelayanan umum. Juga kita tempatkan pos-pos kesehatan di tiap-tiap tempat seperti Arafah, Muzdalifah maupun Mina dengan sebutan pos kesehatan haji Indonesia. Kemudian untuk membantu kelancarannya juga jamaah kita yang berada di 2 tempat tersebut antara Arafah dan Muzdalifah, Kementerian Haji kita pun berkoordinasi dengan pihak syarikah untuk meminta dukungan atau juga minta layanan dengan adanya golf car, ya, mobil golf yang bisa untuk memobilisasi jamaah kita, baik itu dari tempat satu yang ada di tenda satu ke tenda lain, maka bisa kita urai melalui golf car tersebut yang disiapkan dari syarikah, baik itu Luifulbet maupun juga syarikah Raken. Demikian, Mbak. Oke, Pak Harun, untuk jemaah lansia yang memiliki resiko tinggi, layanan khusus apa saja yang sudah disiapkan selama di Armusna? Yang dipersiapkan untuk jamaah haji kita yang berisiko tinggi, ini juga kita laksanakan kegiatan wukuf, ya, yang dilaksanakan oleh rekan-rekan kita dari layanan lansia. Artinya jamaah haji kita yang memiliki resiko tinggi tidak langsung digerakkan seperti jamaah yang normal bergerak menuju langsung ke Arafah, Muzdalifah, Mina, namun juga jamaah kita yang dimaksud berisiko tinggi ini akan dilaksanakan wukufnya dengan kendaraan, dan seperti dilakukan sebelumnya juga jamaah tersebut akan direlokasi di tempat khusus, lalu disiapkan kendaraan, lalu ketika tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya pada pukul 12.30, ya, jamaah itu akan diantar menuju Arafah dengan kendaraan. Inilah hal-hal yang kita lakukan demi untuk memberikan kenyamanan, pelayanan terbaik bagi jamaah kita, tentunya yang berisiko tinggi dimaksud, Pak. Oke, baik Pak
Harun, bagaimana petugas bisa memastikan jemaah ini bisa tetap terhidrasi dan juga tidak mengalami heat stroke selama berada di Mekah? Eh, dari masing-masing sektor ad hoc itu ada layanan-layanan yang bertugas di dalamnya, Mbak. Seperti teman kita yang bertugas di layanan konsumsi juga telah mempersiapkan dengan baik semua hal-hal yang dibutuhkan oleh jamaah, baik itu sifatnya konsumsi yang maupun juga air minum. Nah, ini air minum inilah yang memang menjadi perhatian dari pimpinan kita agar tidak kekurangan jamaah kita berada ketika di Armusna, terutama di tenda-tenda Arafah dan juga di Muzdalifah sampai nanti di Mina. Samping kita siapkan itu juga kita berikan himbauan tadi, Mbak, bahwa jamaah menjelang puncak haji untuk selalu menjaga stamina dengan baik, banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjaga kondisi tubuh, tidak memporsir dengan kegiatan-kegiatan yang lain, karena kegiatan puncak haji nanti di Arafah, di Muzdalifah, apalagi di Mina yang melaksanakan ibadah jamarot, ini membutuhkan energi, membutuhkan tenaga fisik yang prima. Oleh karena itu dihimbau jamaah mulai dari Mekah sudah mulai menjaga fisiknya, tidak banyak memporsir tenaga, ya. Kemudian setelah nanti di Arafah tidak banyak keluar dari tenda karena terik matahari yang lumayan sangat panas, Mbak. Kemudian juga dihimbau jamaah untuk selalu banyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi dan sebagainya. Jadi sudah memang dari pihak kesehatan kita juga sudah memberikan himbauan-himbauan tersebut, Mbak, menjelang puncak haji seperti ini. Demikian. Baik, kita sama-sama doakan ya Pak ya untuk perjalanan dan juga kelancaran dari ibadah puncak haji ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman, khususnya bagi jemaah haji Indonesia. Terima kasih Pak Harun, Laksamana Pertama TNI Harun Ar-Rasyid, Koordinator Linjam dan Satops Armusna 2026 sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.